بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak sekarang coba lihat bukunya di halaman 182. Kita akan membaca mengenai perilaku sesuai sila keempat. Bacalah teks tentang musyawarah keluarga berikut ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang musyawarah. Jadi, musyawarah adalah berunding untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah keluarga Pak Adi. Keluarga Pak Adi akan mengadakan kunjungan wisata alam. Pak Adi memimpin musyawarah untuk menentukan lokasi kunjungan wisata alam tersebut. Anak-anak, hari Sabtu besok Bapak berencana mengadakan kunjungan wisata alam. Kemana Pak? Tanya Ahmad. Bapak belum menentukan lokasinya. Karena itu hari ini kita akan bermusyawarah untuk menentukan lokasi wisata alam yang akan kita kunjungi. Ke kebun binatang saja Pak. Di sana kita bisa belajar mengenal kehidupan binatang, kata Dewi. Adi Ahmad memberi usul. Kalau saya ingin ke pantai Pak, misalnya ke pantai Indrayanti di Yogyakarta. Katanya pantainya sangat indah, usul Ahmad. Kita ke taman wisata saja Pak. Di taman wisata biasanya ada wahana outbound. Kita bisa mengikuti berbagai permainan untuk melatih ketangkasan, kerjasama, keberanian, dan ketelitian, usul Kak Ridwan. Wah, usul kalian bagus semua, tetapi kita hanya akan mengunjungi satu objek wisata. Siapa yang setuju untuk pergi ke kebun binatang? Dewi dan Ibu mengangkat tangan. Siapa yang setuju pergi ke pantai? Kata Pak Adi. Ahmad mengangkat tangan. Sekarang, siapa yang setuju pergi ke taman bermain? Tanya Pak Adi. Kak Ridwan mengangkat tangan. Berarti sebagian besar dari kalian setuju jika kita pergi ke kebun binatang. Dengan demikian, keputusan musyawarah ini adalah kunjungan wisata ke kebun binatang. Kalian semua paham? Paham Pak, jawab anak-anak dan Ibu serempak. Untuk kunjungan wisata alam selanjutnya, kita bisa ke pantai atau taman wisata, kata Pak Adi menutup musyawarah. Seperti itu ya anak-anak. Kalau kita bermusyawarah, maka kita akan bisa menemukan jalan tengahnya atau kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, seperti musyawarah yang dilakukan keluarga Pak Adi ini untuk menentukan kemana tujuan wisata mereka. Selanjutnya di halaman 184 kita akan membaca mengenai ayo menambah wawasan. Musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak, tetapi jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan musyawarah, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak.
Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak disebut voting. Voting dilakukan dengan cara pemungutan suara. Suara terbanyak yang didapat menjadi hasil keputusan. Kita harus menghargai hasil keputusan dengan suara terbanyak. Adapun cara menghargai keputusan suara terbanyak adalah sebagai berikut. Nah, coba kita lihat ya anak-anak. Yang pertama, melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, menghargai orang yang terpilih. Jadi kita tidak boleh mencemooh ya keputusan yang terpilih itu. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang tidak dipilih. Kemudian orang yang terpilih tidak sombong. Yang kelima, orang yang terpilih tidak mengejek. Dan yang terakhir, mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Selanjutnya di halaman 186 kita akan mengamati mengenai gerakan meloncati kardus. Pak Adi dan keluarganya telah sampai di kebun binatang. Setelah puas melihat berbagai jenis binatang, mereka beristirahat di sebuah tanah lapang. Pak Adi mengajak anak-anaknya untuk berlomba meloncati kardus. Bagian yang dinilai adalah ketepatan melakukan gerakan mendarat. Pak Adi menekankan anak-anaknya untuk menggunakan kedua kaki ketika mendarat agar tumpuan menjadi lebih kuat. Kegiatan ini melatih kelenturan dan kekuatan otot kaki. Perhatikan gerakan meloncat pada gambar berikut. Nah, coba lihat ya anak-anak, gambar 4.13 ini gambar gerakan meloncati kardus. Pak Adi menjelaskan kepada anak-anaknya, gerakan meloncati kardus terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, sikap awal berdiri, kemudian berjongkok untuk melakukan gerakan tolakan, lalu gerakan melayang melewati kardus, dan gerakan mendarat dengan kedua kaki. Jadi seperti itu ya anak-anak cara melakukan gerakan meloncati kardus. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6, kita akan membaca lagi mengenai perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, bunyi sila kelima Pancasila itu apa? Ya, jadi bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lambangnya apa anak-anak? Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Sebelum masuk ke kebun binatang, Pak Adi membeli karcis terlebih dahulu. Membeli karcis merupakan kewajiban bagi setiap pengunjung. Setelah membeli karcis, baru diperbolehkan masuk. Mendapat pelayanan petugas kebun binatang merupakan hak setiap pengunjung. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku di atas sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kalian harus menerapkan sila kelima Pancasila di mana saja. Nah, jadi perhatikan ya anak-anak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Seperti contoh tadi, ketika Pak Adi masuk ke kebun binatang, maka Pak Adi wajib membeli karcis terlebih dahulu supaya dia bisa masuk ke kebun binatang. Nah, setelah Pak Adi masuk ke kebun binatang, maka dia akan mendapatkan pelayanan dari petugas kebun binatang. Nah, pelayanan dari petugas kebun binatang ini merupakan hak bagi setiap pengunjung. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Makna sila kelima Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah gotong royong. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah,
Masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong. Misalnya apa anak-anak? Misalnya bergotong royong memperbaiki jalanan yang rusak dan lain sebagainya. Jadi pengamalan sila kelima Pancasila ini untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya di halaman 194 kita akan mengukur jarak. Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk kebun binatang ke pusat informasi. Jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Nah, berarti yang ditanyakan meter ya anak-anak, berarti yang 5000 cm kita ubah terlebih dahulu satuannya menjadi meter. Diketahui jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Ahmad dalam meter. Kemudian kita jawab, kandang cendrawasih ke pusat informasi tadi 5000 cm. Nah, berarti 5000 cm ini kita ubah dulu ke meter. Maka 5000 cm kita bagi dengan 100, hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 50 meter. Nah, karena yang ditanyakan jarak yang ditempuh, maka kita jumlahkan jarak 1 dan jarak 2 tadi. Berarti 250 kita tambah 50 meter, maka hasilnya 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad adalah 300 meter. Selanjutnya satu contoh lagi ya, kita berlatih menghitung jarak di halaman 195. Nomor 1, panjang kandang harimau adalah 27 meter. Panjang kandang beruang adalah 2500 cm. Berapa sentimeter panjang kedua kandang harimau dan beruang? Nah, anak-anak, sekarang yang ditanyakan yaitu sentimeter. Berarti panjang kandang harimau tadi kan 27 meter. Nah, berarti kita ubah dulu satuannya ke sentimeter. Berarti 27 kita kali 100, maka hasilnya 2700 cm. Nah, berapa sentimeter panjang kedua kandang harimau dan beruang? Berarti anak-anak kita jumlahkan ya. Panjang kandang harimau ditambah panjang kandang beruang, yaitu 2700 cm ditambah 2500 cm, maka hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 5200 cm. Jadi, panjang kedua kandang harimau dan beruang adalah 5200 cm. Jadi, seperti itu anak-anak cara menghitung jarak. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.